Ini konsekuensi logisnya luar biasa. Iya. Ini saya ambil contoh ya. Ini bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, Tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, saya kira Madura, ya. Mas Pras kan orang Madura. Doktrinnya itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Benar. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, nggak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Nggak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau nggak cantik nggak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah agama saja. Ini sudah masuk masalah sosial. Persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu. Memang ada. Seperti memang itu. ada. Ada. Luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, Kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya. Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga? Gak perlu dijawab deh. Iya, saya menyaksikan itu. Ya. Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi?